Allah melihat akhir hidup seseorang. Mungkin bukan sesuatu yang berlebihan bila seseorang memandang hina para pelaku maksiat. Biasanya kita akan ilfil bila melihat seorang pelacur yang bergelimang dengan maksiat. Tapi ternyata sesuatu yang hina ternyata bisa saja menjadi mulia dengan kehendak Allah. Sebagaimana berita yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang dijanjikan surga karena memberi minum seekor anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Pelacur saja bisa masuk surga. Bukankah dia tidak menjalankan syariat? Dalam kisah ini, bukan berarti membenarkan maksiat dan meniadakan syariat yang harus dijalankan, melainkan menunjukkan bahwa Allah berbuat apa saja sekehendaknya dan membuktikan begitu luasnya rahmat Allah. Tak ada yang bisa menjangkau ilmu Allah, dan ada kalanya tidak masuk akal manusia yang terbatas. Perlu diketahui bahwa selalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Dalam Islam, ada langkah yang harus dilalui saat melakukan maksiat, yakni harus bertaubat dan menjalankan konsekuensi sanksi dunia sebagai penebus dosa. Di antara sanksi bagi pezina adalah dengan dirajam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur 2. Dalam riwayat, pelacur tersebut merupakan wanita dari kalangan Bani Israel. Sementara syariat di zaman Bani Israel berbeda dengan syariat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada proses yang dia lalui hingga Allah menyayanginya. Tak ada yang tahu akhir hidup seseorang, termasuk kita hari ini, atau orang yang kita pandang buruk hari ini, belum tentu bagaimana akhirnya. Allah memandang akhir dari hidup seseorang. Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah, musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Bisa jadi si fulan menjalankan syariat di mata manusia, tapi siapa yang tahu dalam hatinya? Karena hakikatnya, hatilah yang akan berlari menuju Allah. Allah akan mudahkan seseorang menujunya dengan hati yang ikhlas, dengan seperangkat aturan yang sudah diturunkan, yakni syariat. Ingatlah ketika Allah sudah janjikan bahwa iblis, setan, dan semisalnya tidak akan bisa menyentuh dan menjerumuskan orang yang ikhlas. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan kiamat. Ia iblis berkata, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka manusia di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis ikhlas. Dalil ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah syarat mendapatkan rahmat Allah yang menjadi modal masuk ke surganya, sehingga Allah akan tetapkan hatinya di jalan Allah hingga yaumil akhir. Dari pembahasan ini, ada sebuah pesan berharga bagi kita, bahwa jangan mudah menjudge orang lain karena tiada yang tahu akhir hidup seseorang. Oleh karenanya, itulah mengapa Allah perintahkan orang beriman untuk tawadu, tidak merasa paling baik. Bahkan keluar rumah pun dianjurkan untuk merendahkan hatinya di hadapan manusia.
Sehingga ilmu itu seharusnya membuat takut kepada Allah, bukan untuk menjadi kaca pembesar terhadap kesalahan orang lain, atau untuk menjatuhkan satu sama lain. Bagaimana rahmat Allah itu bisa diraih, sementara hati jauh dari berkasih sayang terhadap mukmin lain? Siapa yang menyayangi, akan disayangi, dan begitu pula sebaliknya.